Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di rumah Tuhan semua oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kasih setia Tuhan, amin. Mari setiap kita mengingat setiap kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah setiap hati di tempat ini memuji Dia dengan sepenuh hati, sebab kasih-Nya tak pernah berkesudah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Biarlah setiap hati tempat ini mengingat segala kebaikan Tuhan. Ingatlah segala kasih setia-Nya, penyertaan yang luar biasa dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan yang berlaku dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari segenap hati katakan, kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku, yang mengubah hidupku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat setiap bilur-Nya yang sembuhkanmu, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab karena kasih setia-Nya kita ada di tempat ini, sebab karena kebaikan-Nya kita berhidup sampai saat ini. Sebab Dia Allah yang dahsyat dan berkuasa, Dia Allah yang ajaib dan berkuasa. Kasih-Nya yang mengubahkan hidupmu, kasih-Nya yang menyelamatkan hidupmu. Sebab tiada nama lain di surga di bumi selain nama Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku,
bebaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang dengan hati katakan, dengan segenap imanmu, ingat setiap kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, penyertaannya yang ajaib. Haleluya. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih, oh kasih, oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus. Bagiku sembah Dia, sebab hanya kasih setianya kita boleh ada saat ini. Ya takala bayala ya sakala ya se, ya lala baya sakala bayala ya la ya se, ya ratakala bayala ya la ya se, ya ratakala baya sakala ya se, ya ratakala bayala ya takala ya se, ya latakala baya sakala la bayala ya se, gloria takala bayala ya se, ya takala baya sakala ya se, ya la baya takala ya se. Kasih-Mu besar Tuhan. Ya baca takala bayala ya se, ya la bayala ya sakala ya se, ya la baya sakala baya sake, ya la baya sakala baya sakala baya se, ya la baya sakala la baya sala ya se, ya ratakala baya sakala ya se. Oh ya la bayala ya sakala ya se, ya takala ya se. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya la takala ya la baya se. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih, oh kasih, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap bersorak bagi Tuhan? Yang siap katakan amin. Kita bersuka di tempat ini, kita bersuka cita sebab Dia Allah yang dahsyat. Mari semuanya bertangan yuk. Belum semuanya tepuk tangan yuk. Yang buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, lanjutku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya yang berubah supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Semua kesana yuk. Selalu balik ikut Yesus lagi. Ku mau
tak akan kemana. Tangannya rela terluka supaya aku tergantikan. Yesus luar biasa. Are you ready? 1, 2, 3. Selalu ikut Yesus lagi. Selalu ikut Yesus dalam suka dan duka. Hey, sedih dan senang, kau selalu bersama. Yang yakin selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Haleluya. Saat ini kuasa Tuhan ada di tempat ini, amin. Tepuk kanan kirimu katakan, mari kita menari buat Tuhan. Mari kita selalu ikut Yesus lagi. Rumah selalu ikut Yesus lagi, sekali lagi. Selalu ikut Yesus, sekali lagi. Rumah selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka. Hey! Kau selalu bersama. Amin, amin. Selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Ya. Lagi. Oh, oh, oh. Mana suaranya? Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan buat Yesus Kristus. Berapa banyak di sini yang yakin yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Katakan, Yesus dahsyat. Yang diberkati Tuhan, mari bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Sebab dia, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dengan imanmu katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk Menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi
persembahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Dia sanggup. Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya menari bagi Tuhan. Aku diberkati. Semua mana goyangannya? Aku dilimpahi Karena alasanku. untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi ya, mari semua. Aku Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. untuk menyediakan. Aku Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang yakin, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara menguji nama Tuhan. Terlalu
Mari semangat bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Sebelumnya coba lihat kanan kirinya. Kasih senyum yang termanis dong. Kanan kirinya. Hadapilah dengan senyum Bapak Ibu, amin. Bila bebanmu mengecewakan, bila bebanmu terasa berat, seperti lagu dikatakan, hadapilah dengan senyum. Bersama Yesus kita pasti bisa, amin. Bersama Yesus pasti kita menang, amin. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih setiamu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada di rumah Tuhan karena Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, yang sepakat Dia berkata amin. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau ada roh-roh yang tidak baik ingin mengganggu pikiran kami, ingin mengambil benih-benih tersebut, bersatu hati kami katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati mengakhiri dengan terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Kembali kita lanjutkan seri warfare. Setelah lama kita tidak membahas hal ini ya. Jangan saudara lupa untuk ayat pembuka selalu kita baca supaya saudara ini ingat bahwa saudara setiap saat menghadapi peperangan melawan yang tidak kelihatan. Efesus 6, 11, 12, 2, 3. Supaya saya karena perjuangan saya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin.
Minggu ini ada 2 kasus yang memalukan di Indonesia. Coba kita bayangkan ya, program makan bergizi gratis yang untuk anak-anak itu bisa dikorupsi demikian luar biasa. Belum dihitung nilai kerugiannya. Tetapi pemimpin Badan Gizi Nasional dan 2 wakilnya itu tiap bulan sudah pasti 1 miliar di kantong mereka. Mereka bisa menunjuk korporat yang menangani MBG itu, padahal korporatnya itu tidak ada, fiktif, uangnya masuk ke dia. Yang kedua, wakil menteri imigrasi, wakil menteri loh, sudah lumayan wakil menteri, korupsi luar biasa. Dia punya 79 rekening bank, yang mana sebagian besar itu atas nama pembantunya, sopir, office boy, cleaning service, cuma dipinjam nama sama KTP. Habis itu tidak tahu apa-apa mereka. Ya, itu dikorupsi, di mana uangnya itu gampang. Karena setiap WNA kan harus mengurus izin tinggal, apalagi yang kerja. Lah itu bayar mahal. Masuk enggak ke negara? Masuk. Tetapi sesuai tarif. Mintanya sama WNA-nya, minta lebihnya tuh ke kantongnya. Makanya negara kita tuh enggak bisa maju-maju. Kalau saja pejabat-pejabat itu jujur, saya sangat yakin negara kita tuh lebih hebat dari Singapura. Kenapa? Penduduknya, sumber daya alamnya kalah jauh Singapura. Air saja Singapura ambil dari Malaysia, import dari Malaysia. Ya. Kenapa kok pejabat-pejabat kita tuh bisa seperti itu? Itu yang kelas kakapnya. Yang kelas-kelas bawahnya ada enggak? Oh ada, banyak. Kenapa? Ini loh. Mereka itu dikuasai oleh penguasa-penguasa dunia yang gelap. Akhirnya masuk kepada pemerintah-pemerintah. Saya berkata dengan yakin, pemerintah Indonesia itu sudah di bawah kendali kuasa dunia yang gelap. Tidak ada kejujuran di pejabat-pejabat kita, tidak ada. Maaf kata. Mulai dari petinggi-petinggi zaman dulu sampai sekarang. Kalau saudara lihat kasus Freeport, itu uang kayak air, saudara. Coba itu dipakai untuk rakyat. Tidak ada jalan yang lobang banjir itu bisa ditangani. Orang Belanda itu, airnya itu lebih tinggi dari daratannya. Kalau saudara ke Belanda, di mana-mana kalau kita jalan itu banyak ada sungai-sungai. Saudara jangan main-main, sungai di Belanda itu yang lewat kapal. Saya terheran-heran, naik mobil bisa ada kapal besar, karena sungainya dalam. Bagaimana mereka bisa mengelola daratan yang lebih tinggi, yang lebih rendah dari lautan, tetapi tidak tenggelam, tidak banjir. Kalau itu dibalik, Indonesia yang di Belanda sudah lama Indonesia ini hilang dari peta dunia. Lihat kiri kanan saudara, kasih tahu, hadapi dengan senyum. Poin yang keempat yang akan kita periksa tidak panjang ya. Pertama itu memberikan perhentian ya Yobel. Oh ya,
Tadi ada pemain drum baru namanya Nobel. Tepuk tangan Nobel ya, luar biasa. Wih, Nobel. Langsung dia beli baju baru. Dan karena hatinya mau melayani Tuhan. Dua minggu lalu dia sudah dapat pekerjaan. Tetapi minggu juga kerja, ditolak. Akhirnya minggu ini dapat kerjaan yang enak Senin sampai Jumat, betul ya? Nah itu, kamu duduknya agak sini. Kalau di paling pojok kena speaker nanti main drumnya budek sudah. Paling pojok sini loh, ya sini, ya. Nobel, ya. Gadis-gadis boleh mulai melirik, ya. Nobel ini still single, janda-janda no, haleluya. Pelayanan yang meninggikan Tuhan kita kan sudah periksa ya. Sorak-sorai, tepuk tangan, pekik sorak. Keseimbangan harus ada. Sekarang pelayanan kepada manusia. Lihat ini. Kalau kita bilang saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi kita tidak melakukan pelayanan terhadap manusia, berkali-kali saya katakan itu seperti tiang gantungan, karena kepada Tuhan kan vertikal. Supaya salib harus melayani manusia. Amin. Kalau saudara dengar khotbah ini, saudara berpikir, apa pelayanan yang bisa saya lakukan selaku imam? Kan firman Tuhannya jelas di Alkitab, kita ini royal priesthood, imam yang kerajaan imam, berarti kita imam. Yang bisa saya lakukan di gereja, di luar. Kalau sudah dengar dan saya enggak melakukan apa-apa, orang yang dengar dan tidak melakukan apa-apa namanya dia masa bodoh, atau yang kedua dia tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Mati rohaninya. Manusia ini roh, jiwa, tubuh. Rohani yang mati itu dikasih tahu apapun juga enggak dengar. Perhatikan loh. Pak, saya kan tidak ditunjuk untuk pelayanan. Ya mengapa saudara tidak ditunjuk? Karena saudara selama ini cuma datang hanya sebagai datang, duduk, dengar, diam, pulang. Saudara tidak membangun diri saudara dengan jam doa. Saudara tidak menunjukkan kesungguhan saudara dalam beribadah. Kalau saudara menunjukkan kesungguhan saudara dalam beribadah, pelan tapi pasti saudara pasti dapat giliran bertugas. Sebab kalau kita tidak melayani sesama, kita seperti tiang gantungan. Meskipun kita datang ke gereja rajin nyanyi, tapi nggak ada pelayanan kepada manusia, di hadapan Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan itu kan prinsipnya salib. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Ini hukum yang equal. Equal. Bukan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Tidak ada hukum yang bisa menentang kedua hukum itu. Jelas kan? Jelas. Ayatnya jelas. Sekarang begini saudara. Yang paling utama, pelayanan kan banyak. Yang paling utama yang bisa saudara lakukan secara individu. Kalau di gereja, yang sambut tamu Bapak Ibu dengan setelan batik yang luar biasa, itu melayani secara universal karena setiap yang datang melewati Bapak dan Ibu. Dan sebelum masuk dipungut biaya tadi saya dengarnya. Biayanya adalah harus beli baksonya. Tetapi saudara bisa melakukan pelayanan secara pribadi. Terhadap siapa? Terhadap orang lain. Dari apa? Kita melepaskan orang itu dari ikatan iblis. Perhatikan saudara ya, saudara berteman dalam komunitas, kan ada teman.
Terserah saudara pekerja, emak-emak, itu ada temannya semua, kuliah, sekolah, nganggur saja ada temannya. Saudara, tugas utamanya waktu melakukan penginjilan itu pelayanan. Itu melepaskan dia dari ikatan iblis. Sekarang ya, perhatikan. Seseorang misalnya saya yang diikat oleh rokok, judi online atau pinjaman online, itu awal mulanya skalanya kecil. Coba saudara-saudara yang dulu punya pengalaman perokok, Pak Andreas Bail, pernah pengalaman rokok? Pak Robi, ya, Pak Pohok, ini semua punya pengalaman ngerokok. Tapi Pak Pohok ngerokoknya pakai ban, gede rokoknya. Tidak mungkin pertama kali ngerokok ini langsung satu pak, mati. Saya dulu juga pernah nyoba rokok, karena pengaruh teman. Ya John, kamu enggak ngerokok? Enggak, si John ini anaknya pendeta, orang suci. Wah, diomong gitu saya, kayak kalau saudara diomong, kita kan belum ngerti. Kalau diomong gitu rasanya kita tersinggung. Mending diomongi orang suci daripada saudara diomongi teman saudara, ini orang bejat, anak iblis. Betul kan saudara? Sekarang kita ngerti, dulu kan waduh, enggak ngerokok kamu bencong. Apalagi John ini enggak ada kumisnya, enggak ada bulunya. Saya memang lahir tidak ada bulu kumis, bulu kaki, enggak ada. Pengalaman saya soal kumis dan bulu kaki pernah saya ceritain ya. Saya enggak ceritain lagi. Saya kalau orang yang baru-baru datang ke sini, enggak enak saya buka rahasia hidup saya. Dan itu yang akan diceritakan kemana-mana nanti. Akhirnya ngerokok saya. Saya masih ingat kok sampai sekarang, meskipun sudah tua gini. Rokok yang saya beli karena uangnya pas-pasan, itu mereknya Gedong Batu. Bentoel atau Jarum saya enggak bisa beli. Jarum di rumah banyak, tapi rokok Jarum enggak bisa beli. Apalagi Gudang Garam, apalagi Jisamsu. Saya beli Gedong Batu. Lucu sekali mereknya ya. Saya ngerokok batuk-batuk. Ngisep pertama. Gimana pengalaman Pak Bail? Pertama, batuk-batuk kan? Iya. Kenapa batuk? Karena kita belajar ngisep dari mulut, keluarkan asapnya dari mana saudara? Kok Mevi yang jawab? Dari hidung, itu batuk karena ditelan asapnya. Terus saya sembunyikan di mana? Saya sembunyikan di beras. Tak taruh di dalam beras. Kalau di kamar hancur ketahuan mami. Beras aman, karena kalau yang masak beras kan pembantu. Enggak lama kok tiba-tiba mami itu kepingin masak nasi, dia buka beras. Kelihatan lah rokok itu, saya lagi sekolah. Ya, SD kelas 6. Mami kan tanya sama pembantunya, kamu yang ngerokok? Enggak mungkin, dia perempuan enggak ngerokok. Mungkin Pak John senior, papi saya ngerokok. Ditanyalah papi saya. Dia bilang, iya dikasih Pak Fendi katanya ya. Taulah saya, tidak butuh waktu lama, hari itu juga saat itu juga mami ke sekolah, dia bawa gedong batu, dia cerita sama wali kelasnya, supaya saya jera, saya dipanggil, saya harus ngomong di depan kelas. Ini rokok saya, saya perokok kelas kakap begitu ya, malu. Bukan hanya di kelas 6A, saya juga harus ke kelas 6B. Dulu zaman saya SD cuma 2 kelas saja di Swastiastu. Kalau saya didiamkan, mungkin sebelum khotbah saya ngerokok dulu di depan. Banyak tuh pendeta sebelum khotbah ngerokok dulu. Saudara, enggak mungkin judi online, pinjaman online langsung minjam 100 juta.
nyoba dulu, judi nyoba pasang. Nanti lama-lama kalau sudah besar sama iblis itu dijirat. Saya masih ingat sekali omongannya Pak David, mungkin beliau lupa. Jerat iblis itu seperti ikan yang dijaring. Waktu pertama dijaring, dia enggak rasa. Jaringnya kan besar. Saudara bayangkan ya, saudara ikan dijaring. Rasa dalam jaring? Enggak rasa, masih bisa berenang, betul? Makin lama jaring itu makin ditarik, makin kecil, makin kecil, makin kecil, akhirnya menjirat. Nah, saudara mau melepaskan orang itu dengan melakukan penginjilan, dia ini dijerat sama siapa? Iblis. Apanya yang dijerat? Rohnya dijerat, jiwanya dijerat, tubuhnya enggak usah dijerat. Roh dijerat, jiwa dijerat, otomatis tubuhnya ikut. Masa saya di sini, rohnya di sana, jiwanya di sana? Kan kayak gambar inilah. Saya di sini, roh saya di sini, jiwa saya di sini. Iblis itu menjerat roh dan jiwa, tubuh enggak usah dijerat, ngikut dia. Nggak gampang, saudara. Saya kasih tahu, melakukan penginjilan, melepaskan orang itu dari ikatan iblis tidak gampang. Siapa orang itu? Sekali lagi saya ulangi, teman kerja saudara, teman mak-mak ngerumpi ke pasar, arisan, teman kuliah, teman sekolah, saudara kan punya teman toh. Satu kali waktu mereka cerita kepada saudara, nah, apa yang harus saya ngomong ya? Melepaskannya cuma satu, lewat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo katakan bersama dengan suara yang keras, melalui firman Tuhan. Bukan begini loh, misalnya Andri David nih, dia ada cerita masalahnya, keluarganya, atau dia terlibat pinjol atau apalah. Saya mau lepas dari rokok, dari minum, gimana ya? Jangan saudara ngomong begini. Pengalaman saya. Pengalamanmu enggak cocok sama pengalaman orang lain, enggak cocok. Ngomong pelan-pelan. Tapi juga berarti bukan begini. Sesuai Efesus 2 ayat 4, repot. Mikir ya, Efesus apa ini? Ajarannya ini kok pakai usus-usus. Saya enggak suka makan jeroan, enggak usah, tapi ada kata-kata firman Tuhan. Saya juga tidak hafal secara exactly, tetapi kalimat-kalimat itu keluar. Gimana misalnya? Saya kasih contoh supaya saudara ini makin pandai. Setiap manusia itu diciptakan oleh satu pribadi, Allah di surga. Itu caranya ngomong. Jadi ini misalnya di David ya. Lalu saya bilang, kamu tidak ada tuh, kamu ada tuh dia tiba-tiba ada. Itu Mr. Bean dari surga tiba-tiba ada. Bukan dari surga, dari atas. Ya. Semua diciptakan baik. Lihat, semua bayi itu baik. Tidak ada bayi yang di tempat kamar bayi pepet-pepet dia mukul temannya bayi. Tidak ada, saudara. Semua manusia itu baik. Kalau sekarang kamu terjerat pinjol, terjerat rokok, minuman, percabulan, itu karena iblis. Iblis itu dikatakan bapaknya perusak. Itu saudara sudah pakai ayat firman Tuhan. Begitu saudara pakai ayat firman Tuhan, percaya sama saya, Roh Kudus itu akan memberikan keberanian dan lain sebagainya. Nanti kita periksa. Kalau saudara mulai dengan pengalaman saya, udah nggak cocok. Kenapa saya katakan demikian? Yohanes 8:32 ya mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. The truth will set you free, akan membebaskan saudara. Dari apa?
Yaitu yang tadi kan di depan. Dari ikatan. Yang penting yang pertama itu berani dulu. Katakan bersama. Yang penting berani dulu. 2, 3. Yang penting berani dulu. Saya tuh kadang suka ngeliat lewat YouTube ya. Pertarungan UFC yang di luar negeri atau One Championship apa dan sebagainya, adu pukulan segala macam. Memang kelasnya sama, misalnya kelas 75 sampai 80. Tapi ada yang satunya 80, yang satu 75 kan ada yang satu bodohnya kode 80, yang satu 75, satu kelas. Tidak sebesar itu karena mungkin yang ini fitness apa istilahnya tubuhnya kering. Kalau orang tubuhnya kering dibentuk itu gampang. Nah kalau orang Indonesia yang tubuhnya kering itu orang-orang dari Papua. Jadi orang-orang Papua itu saudara tidak perlu badannya besar tapi tubuhnya kering. Itu otot itu bahaya. Kalau orang Cina tubuhnya gelambir. Karena banyak makan babi. Orang Bali podo itu gelambir. Nah, berani. Yang besar ini lihat ini berani, ya keder juga. Kalau kita belum, saya nggak bisa apa-apa. Udah kalah saudara. Tolong dibacakan 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Oke. Beritakanlah firman, perintah ya. Waktunya baik atau tidak baik, saudara mesti siap. Saya ingat perkataan seorang pendeta besar waktu saya belum jadi pendeta, orang Kristen itu harus siap 3 hal. Yang pertama siap mati kapanpun juga dipanggil Tuhan, ready. Yang kedua siap kapanpun juga memberitakan Injil. Nah ini dia. Meskipun waktunya baik, enak ngomongnya atau tidak baik. Kemudian nyatakan apa yang salah. Suka judi online itu salah. Kadek suka ngerokok itu salah. Saya harus berani bilang. Kemudian tegur dan nasihati. Jadi bukan hanya gini, tidak baik kamu, nanti rusak tubuhmu tambah kurus. Itu negur, tapi kasih nasihat yang baik. Mending jangan ngerokok, ganti uang rokoknya dengan uang yang lain. Misalnya ngajak saya makan, ya, dengan segala kesabaran. Kamu kalau enggak berhenti rokok mati kamu. Ngamuk orang yang kalau dia lebih besar ya sudah dipukul saudara. Sabar dan ini loh. Apa pengajaran itu? Ini kan firman Tuhan. Karena itu sebelum saudara menjadi murid Kristus yang sejati, saudara masuk kelas SMS. Saudara diajar. Saudara bisa mencontoh bagaimana saudara diajar. Lalu saudara mengajar. Siapa? Yang membutuhkan. Jadi seperti ini adiknya Susu itu siapa namanya? Excel ya. Kamu di sekolah kalau orang tahu kamu orang Kristen, kamu juga bisa ngajar dia lewat firman Tuhan. Kalau enggak pernah baca Alkitab, apanya yang mau diajar? Minggu lalu kita dengar khotbah panjang lebar soal Alkitab. Saudara mau ngajar orang, melepaskan orang itu dengan firman Tuhan. Saudara enggak pernah baca, cuma dengar seminggu sekali di gereja. Itu pun sambil ngantuk, enggak fokus.
Baca dan dengar itu beda jauh. Misalnya ya, saya kasih omongan. Telah meninggal dunia anak berumur 8 bulan, itu anak murid saya minggu ini, sehingga dia tidak bisa kuliah, dia pendeta. Namanya Kalista Immanuel apa gini. Paling tidak lama saudara lupa, tapi kalau saudara baca, saudara bisa lebih ingat. Halo, betul? Kalau tidak pernah baca, apa yang mau diomongkan? You are what you eat. Saudara tidak eat apa-apa, ngomong apa? Kentut yang keluar. Kan begitu, ngebros. Belum sebulan toh lewat, sudah berdoa luar biasa. Saya waktu Pentakosta itu ngomong, kalau kita cuma bisa hanya berdoa bahasa Arab terus gak ada gunanya apa-apa, percuma. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Iya, yang tadi nomor 1 kan kita berani. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tidak memberikan roh ketakutan kemudian. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jelas yang pertama ditulis membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu keberanian. Kasih ketertiban. Yang ketiga, saudara harus mengucapkan perkataan yang benar. Lagi, Efesus 6 ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin. Ya, kalau aku buka mulut kepada orang yang lagi butuh nasihat, minta sama Tuhan perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar ini? Yohanes 1 ayat 1 ini baru cocok, relevan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17:17, firmanku kebenaran. Dikaruniakan perkataan yang benar. Supaya keluar dari mulut kita nih kata-kata firman Tuhan dari Alkitab. Saudara kalau lihat ini nanti di YouTube, Matthew 12:34. For whatever is in your determines what you say. Apa yang ada dalam kita itu menentukan apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita katakan. Kalau saudara isi tiap pagi dengan firman Tuhan, itu melekat di pikiran saudara. Sehingga waktu saudara ngomong sama orang itu keluar. Haleluya. Saudara tidak akan pernah mengerti kalau saudara tidak pernah mempraktekkan. Benar loh. Pohon yang tidak berbuah ditebang, dimasukkan dalam api. Buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah pelayanan, itu kan kita. Intern. Betul kan? Masa saya buah pertobatannya ditentukan oleh Andri David, tapi buah yang utama, buah jiwa, itu yang Tuhan cari, ekstern. Saya percaya saudara dalam kehidupan ini, dalam apapun posisi saudara, pastilah menghadapi orang-orang yang bermasalah. Sebab apa? Makin lama dunia ini makin penuh dengan orang-orang yang bermasalah. Haleluya, betul. Kemarin saya lihat berita, seseorang di Padang Pariaman, namanya nama Kristen saya lupa, dia membunuh dan memutilasi 3 mahasiswi, jatuhi hukuman mati. Dia orang Kristen. Nah,
yang di penjara itu ada kesempatan menyelamatkan nyawanya. Memang dia akan dibunuh tubuhnya, tapi roh dan jiwanya harus diselamatkan. Apa Pak Fendi mau ke penjara di Padang Pariaman? Boleh kita kirim dia, biarpun ini bebas. Berani, punya Roh Kudus, yes, sudah oke. Ini. Jadi praktek ya. Jangan ngomong pengalamanku, ceritaku. Pengalaman sudah dengan orang lain itu enggak sama. Namanya aja beda. Mana bisa disamain? Oke? Itu pelayanan kepada sesama. Sekarang kita masuk poin yang baru. Baca bersama-sama. 2, 3. Diajar bertempur. Nah, Efesus 6 di depan kan sudah baca. Peperangan saya melawan roh-roh jahat di udara. Tidak ada orang yang diterjunkan dalam peperangan tanpa diajar berperang. Tidak ada. Waktu sekitar tahun 60-an, Amerika memanggil para pemudanya untuk berperang melawan Vietnam. Paling tidak mereka dididik 3 bulan, baru diterjunkan. Sudah diajar 3 bulan, itu pun juga 90% tewas. Apalagi nggak dididik. Ya kan, saudara mau berperang sama orang, misalnya tinju, adu tinju, sudah nggak pernah latihan tinju, nggak ngerti bagaimana hook, jab, lalu disuruh adu tinju, mati kau, nggak sampai 10 detik, 5 detik maju udah bak jatuh sudah. Betul ya? Jadi saudara perlu diajar bertempur. Ayo baca bareng. 144 ayat yang pertama. Angkat suara. 2, 3. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Amin. Ayat ini luar biasa betul. Pernahkah saudara melihat orang bertempur berperang menggunakan kaki? Tidak ada. Di mana-mana itu pakai tangan, nembak. Tidak ada orang kejuaraan nembak pakai tangan, pakai kaki, tidak ada. Tangan, ya, jari. Ya, saudara jangan jawab jari kaki. Ini kan tangan. Ya pasti ini jari tangan. Pak, itu kan jari-jari, berarti bisa-bisa jari kaki. Lah makanya baca itu yang betul. Ini kan masih koma. Jadi satu dengan tangan berarti. Gitu caranya membaca Alkitab. Karena saya dulu sekolahnya waktu di Lawang itu tentang hal ini, biblical studies. Harus tepat. Saudara ngomong sama orang, jari kaki kan bisa. Nah, saudara bisa jawab. Itu kan tangan di atas, oke? Kata perang, perang ya, tempur, perang, podoai. Itu punya 3 arti, bahasa Ibrani semua, karena itu Mazmur. Yang pertama milcamah, kata dasar lacam, artinya memakan, melahap. Orang kalau perang itu memang dimakan daerah kekuasaannya, jarah dijarah harta bendanya, dilahap istilahnya, betul. Safa, nah ini berperang, pasukan. Kata perang juga berarti melayani. Saudara mau melepaskan orang itu dari ikatan iblis melalui firman Tuhan, namanya kita sedang berperang. Melawan siapa? Melawan roh-roh jahat yang menguasai orang itu. Itu juga bisa disebut kita sedang melayani dia.
Ya, jadi melayani bukan artinya nganteri makanan, minuman, bukan. Kita melepaskan dia dari ikatan iblis, itu artinya kita melayani. Supaya apa? Supaya dia bebas dari belenggu iblis. Yang ketiga, kerab. Kata berperang dengan bahasa Ibrani kerab ini ditulis 9 kali. Dari kata dasar karab artinya mendekat, membuat jadi dekat. Mendekat. Ada peperangan jarak jauh, ada peperangan jarak dekat. Yang paling efektif peperangan jarak dekat. Saudara tahu sih, lihat berita ya. Berapa waktu lalu Donald Trump ingin menerjunkan, dia sudah siapkan pasukan dari Amerika ditaruh di beberapa tempat negara Arab, negara Teluk, pasukan Amerika, karena mereka mau melakukan istilahnya invasi darat. Lewat peperangan jarak jauh nih, ngebom dari atas, kan jauh dari atas. Kapal induk nembak, rudal, itu kan jarak jauh. Tapi belum efektif. Efektif kalau bertempur jarak dekat, pasukan infanteri. Dengar hal itu, Iran memobilisasi rakyatnya. Mereka diajar, setiap pria, wanita, diajari cara nembak. Kalau diserbu sama Amerika, paling enggak mereka enggak diam-diam mati konyol. Bisalah nembak, ngelukai atau bahkan membunuh prajurit Amerika, kan begitu. Itu efektif. Melihat hal itu, Donald Trump tidak jadi. Kalau dia turun menyerbu negara itu berapa juta yang di dalam Iran itu. Pertempuran paling efektif itu jarak dekat. Artinya apa, saudara? Yang paling efektif yaitu melepaskan ikatan iblis seseorang yang dekat dengan saudara. Tidak mungkin Andi David ini melepaskan ikatan orang yang baru dia temui di Tiara Dewata. Paling tidak orang itu kerjanya di Prodia. Sohib sama David. Fosa punya grup emak-emak 4 orang, itu terdekatnya. Itu efektif. Kalau itu terjadi, saudara akan membuat saudara jadi dekat dengan orang itu. Misalnya salah satu temannya Fosa, 4 misalnya ada 1. Akhirnya kamu paling dekat sama dia. Itu kita sedang melakukan peperangan dalam arti karab. Jadi tepat sekali kata aslinya, milcama, zafa, dan karab. Saya keluarkan ini bukan untuk gaya-gayaan menandingi pendeta minggu lalu, tapi saya terangkan satu persatu. Ya, mulai dari milcama, zafa, karab. Sampai keluar 3 arti dalam bahasa Ibrani, berarti luar biasa. Iya. Jadi kalau orang Israel itu bertobat, mereka sungguh luar biasa pengetahuan Alkitabnya. Karena ini kan kata-kata Ibrani, orang Israel kan pakai bahasa Ibrani. Yang pertama, diajar bertempur, baca bersama. 2, 3. Diajar mengenal diri. Yang pertama, Tuhan mengajar saudara bertempur, bukan mengajar menembak atau memanah, tapi mengenali diri saudara. Lihat nih gambar. Lihat dulu gambar ini. Jawab saya, saudara. Ini adalah seekor apa? Ini adalah seekor apa? Kucing ini melihat di cermin, dia bukan kucing tapi singa. What matters most is how you see yourself. Yang paling utama itu bagaimana saudara melihat diri saudara. Kalau saudara adalah seekor singa,
keturunan singa Yehuda, lalu sudah bercermin, yang keluar kucing. Kebalik. Saudara ini orang yang lemah. Bersama dengan roh Tuhan, saudara orang yang kuat. Semua katakan amin. Jadi ingat loh, kalau yang amin ini, nanti kalau di rumah, nanti malam, kencing, ada bunyi. Wow. Enggak jadi kencing di botol aqua. Enggak perlu juga keluarin minyak urapan, ini tak siram kamu sama minyak urapan. Atau yang wah itu suami saudara, disiram sama minyak urapan. Kena matanya pijak sudah dia. Enggak usah. Ya, ada banyak cerita soal saya. Kalau saudara belum pernah dengar, saya ceritainnya sudah dengar, enggak apa-apa dengar yang ke-71 kali. Saya di Surabaya dulu kontrak rumah. Kok hebat Pak John kontrak? Bukan hebat, ini otaknya orang Cina. Kamarnya ada beberapa, kamar itu saya koskan ke teman-teman saya. Sehingga uang kos itu lebih dari kontrak rumahnya. Pinter kan saya? Itu saudara bisa ngide gitu juga. Di Gayung Sari, ya saya di sana 1-2 bulan kan bertetangga naik motor. Sore-sore tetangganya ngomong-ngomong, Pak ini punya ilmu apa? Hah? Ilmu apa? Nggak ada ilmu saya. Maksudnya yang melindungi Bapak ini siapa? Maksudnya apa? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ada melindungi dukun apa, nggak ada. Kenapa sih saya tanya? Itu Pak rumah Pak, enggak pernah ada orang betah kontrak lebih dari 1 bulan. Kenapa saya tanya? Maaf loh Pak ya, saya cerita bukannya mau, bukan manggil saya Pak D, bukannya mau nakut-nakuti. Ini dulu tempatnya untuk orang PKI dijagal, disembelih. Di mana saya tanya? Di situ. Terus dikubur di tanahnya Bapak, adik ini yang dijadikan rumah. Oh gitu. Jadi habis disembelih PKI dikubur di situ. Ada yang cerita kontrak di situ, malam-malam dia dengar kayak orang kesakitan begitu. Bapak nggak dengar apa-apa. Saya dengar ngorok saya sendiri. Benar Bapak enggak apa-apa, enggak pernah dengar suara tangisan bayi yang dipenggal kepalanya. Enggak ada. PKI begitu, satu keluarga dibunuh semua di tanah situ. Enggak ada. Dia tanya lagi, Bapak gurunya siapa? Oh ini toh maksudmu. Meskipun masih muda saya bilang, saya ngomong tentang nama Tuhan Yesus Kristus. Terserah dia mau cari tahu atau gimana. Ya, tapi saya kontrak di sana sampai selesai masalah kontraknya karena kami lulus 2 tahun, enggak ada yang ganggu. Bahkan yang kos, teman-teman saya yang kos di rumah itu enggak pernah dengar apa-apa. Yang ada di dalam saudara itu lebih besar dari yang ada di luar ini. Kalau itu memang ada. Ya, yang amin-amin perhatikan. Benar loh. Saya berdoa supaya nanti malam setiap yang dengar ini dicobai imannya. Novi kebelet pipis atau berak malam-malam lagi jongkok. Wah, lalu anginnya bus. Berjil. Wah. Obet Neni. Ditelepon Neni enggak bisa, HP mati. Telepon Obet HP mati. Telepon saya HP-nya mati. Telepon Bu Vivi HP-nya mati. Wah mati sudah aku. Pagi-pagi ditemukan Novi terlentang di kamar mandi mati. Benar? Sebelah itu dulu, ini kan dulu rumah saya. Pembantu saya ngomong paginya, Pak ini sudah berapa hari kalau malam tuh ada kayak bau yang enggak enak.
Kok tahu kamu? Ya saya kencing Pak. Terus kayak kelebatan besar, bayangan besar. Pembantu saya cerita. Kadek namanya orang Bali. Benar, ini saya lagi khotbah. Oh gitu, iya. Saya enggak gini, wih ada setannya rumah ini. Keluar dia langsung sudah. Saya bilang, enggak usah takut. Kamu bilang saja, kalau nanti lain kali begitu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Dia orang Bali, dengarkan omongan saya, bilang dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu enggak pernah lagi dia dengar atau bau atau lihat kelebatan. Belum dia ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Saya ngajari dia, setannya udah dengar. Aku nek lewat dia ngomongin dalam nama Tuhan Yesus bisa terpental, mending saya enggak ganggu. Itu iman saudara. Karena itu saudara tiap minggu dengar firman supaya imanmu besar, tidak jadi pengecut terus menerus. Saudara singa, tapi lihat diri saudara kucing. Itu loh. Amin. Jangan jadi orang yang pecundang. Ya, saya enggak suka orang yang kalah. Sudah dengar firman tiap minggu, ada apa-apa? Nangis, down mental, takut, begidik. Wah, rugi aku Pak Firman. Iman saudara masih bertumbuh. Aku punya Tuhan yang besar. Aku memang lemah, tapi aku lihat kaca, aku singa. Jangan lihat yang ini. Dikit-dikit nangis, pulangkan saja. Padahal karena iblis selalu mengatakan hidupmu sudah rusak. Kamu pernah diperkosa, kamu pernah gugurkan kandungan, kamu dulu bejat, kamu apa. Masa lalu tuh biarin, sudah enggak usah diinget-inget saudara. Saudara kalau inget-inget jadi istri Lot, menoleh ke belakang tiang garam, apa artinya? Kita tidak maju, tidak move on, tidak bisa move on, mandek aja. Kerohaniannya sudah bertahun-tahun, iya mandek, kenapa? Karena suka noleh ke belakang. Gambar diri saudara ini sudah dipulihkan. Haleluya. Dan selalu ingat sekarang saudara anak Allah, ngomong yang keras. Saya anak Allah, 2, 3. Kalau ada apa-apa yang bela kamu tuh bapakmu. Amin. Iya. Feni kalau diganggu, yang bela siapa? Pak Fendi. Pak Fendi kalah Hawa, mamanya yang keluar. Tapi Feni jawab, enggak om, kalau saya diganggu, saya hadapi. Weh. Ya, anak Allah. Anaknya diganggu, papanya yang keluar. Betul saudara? Coba Yosua diganggu, yang keluar siapa? Si jago kungfu ini. Kalau saudara enggak ketawa berarti saudara enggak ingat khotbah saya, ya. Bu Adi duduknya agak tegak, Bu Adi, saya sudah mau selesai, nanti sebelum selesai ibu jatuh karena tidur. Betul? Henok, anakmu diganggu, gimana kamu? Kamu pilih mau tak siram pakai kopi latte, cappuccino. Meskipun Mike ini sudah gede, kalau dia papain sama papa, wih papanya yang maju. Bisa dikeluarkan segala macam senjata sama dia. Iya, saudara sekarang ini anak Allah. Kalau ada yang mengatai saudara gambar rusak dan sebagainya, saudara sudah berubah, aku ini anak Allah. Haleluya. Tidak peduli masa lalu apa, yang penting masa depanmu enggak rusak, kan begitu. Diajar bertindak dengan citra diri. Ya. Nah. Ini kita lanjutkan bulan depan. Seru ini, ayatnya ini seru. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Kita stop ya. Coba kita lihat kata-kata ini. Coba dari depan. Terus. Ya. Kan tadi kita bahas yang kedua. Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus? Ada. Diapain? Lanjutin. Apa yang dibarui? Keberanian kita memberitakan Injil. Keberanian kita melepaskan orang dari ikatan iblis. Itu yang dibarui. Bukannya ekonomi saya dibarui, kesehatan saya dibarui. Jangan berpikir ke sana. Kalau sudah berpikir melayani Tuhan, percaya malaikat Tuhan melayani saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam para pelayan Tuhan. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanaku. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup melepaskan kami Tuhan dari jerat-jerat kuasa iblis. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami melakukan peperangan rohani, kami dapat bertahan, kami dapat melakukan kemenangan karena Engkau ya Bapa. Untuk itu Tuhan, penuhilah kami Tuhan. Isi terus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami kuat, supaya kami dapat menang melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melimpahkan hikmat, akal budi, kepandaian, serta karunia-karunia yang dibutuhkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan bukakan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu yang tersembunyi ya Bapa, sehingga jemaat-Mu di GKJ ini Tuhan boleh dapat menerima susu yang murni daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kuduskanlah kami ya Bapa. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa, untuk menjadi kekuatan yang baru bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah turun kehendak-Mu,
pakailah sesuai rencana. Kaum pria saja naikkan suaramu, ku mau. Oh wanita, ku mau. Sama-sama angkat suara. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Ku yang sudah dapat berdiri bersama. Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Angkat suara saudara, angkat kedua tangan. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, sembah Tuhan. Ini kerinduan kami, disempurnakan, memuliakan nama Tuhan. Irele mele ala la 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 la, ureketele melele, irele ala wala mala la 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 la, urekete melele le 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 le, irala wala la la wala la 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 la, urele. Haleluya, haleluya. Angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Haleluya. Lebih tinggi dari kepala. Ya. Inilah tubuh dan darah Kristus. Kita pakai bukan karena rutinitas, tetapi ini berguna untuk diri kita sendiri. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan bersekutu dengan tubuh Kristus. Dengan tangan kanan, angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala. Itu adalah tetesan darah Kristus. Bukan sekedar anggur. Kalau engkau melihat anggur, dia jadi anggur. Kalau engkau meyakini ini tetesan darah Kristus, itu akan menolong hidup saudara. Bukankah cawan
yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami semua Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu telah membukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati yang terbuka mau mendengarnya dan mau melakukannya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah terang bagi hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami telah menerima tubuh dan darah-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk melanjutkan sisa hidup kami Tuhan. Tuhan, hadir bagi kami Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya setiap kami tidak hidup sia-sia tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang masih belum pernah mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami sudah dibekali Tuhan dengan firman-Mu. Kami diberi keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Engkau perlengkapi dia dengan pengetahuan dan hikmat yang baru Tuhan, agar supaya dimanapun dia berada, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati hidupnya, berkati hidup keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami percaya tingkap-tingkap surga sedang terbuka, di mana Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih untuk bulan baru yang tersedia dalam hidup kami. Kami percaya bulan ini kami akan berusaha dan Tuhan akan memberkati kami. Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan supaya mereka boleh makin luar biasa melayani Tuhan. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa berkat-berkat firman Tuhan yang ya dan amin, yang tertulis dalam firman Tuhan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus.